Di balik amanat regulasi, seringkali terdapat jurang pemisah dengan realitas di lapangan. Perda dan Perbub tentang cadangan pangan pemerintah daerah Kutai Barat telah hadir untuk melindungi segenap masyarakat di saat krisis. Ancaman kebakaran, angin puting beliung, dan tanah longsor menuntut respon yang lebih cepat dari sekedar regulasi. Ia menuntut sebuah mekanisme yang cepat, tepat, dan mudah dijalankan. Tanpa prosedur kerja yang jelas dan mudah dipahami oleh staf di lapangan, bantuan pangan yang menjadi hak masyarakat berisiko terlambat, tidak merata, dan tidak optimal. Inilah urgensi yang melatari aktualisasi saya, mengatasi kesenjangan regulasi dan operasional, menyusun mekanisme penyaluran bantuan cadangan pangan yang mudah dipahami bagi staf Subkor Kerawanan Pangan, dalam bentuk SOP penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah daerah. Melalui inisiatif ini, saya berkomitmen untuk menjembatani mandat hukum dengan kapasitas operasional, mengubah kompleksitas regulasi menjadi sebuah sistem yang sederhana, visual, dan aplikatif. Tujuannya satu, memastikan hak masyarakat atas pangan dalam kondisi darurat terpenuhi, dan nilai-nilai akuntabilitas serta pelayanan dapat diwujudkan secara nyata. Langkah pertama dalam membangun mekanisme yang solid adalah memiliki fondasi hukum yang kokoh. Saya memulainya dengan mengidentifikasi jenis peraturan yang dibutuhkan, mulai dari level nasional hingga daerah, untuk memastikan semua kebijakan yang saya buat selaras dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian saya mengumpulkan seluruh dokumen regulasi secara lengkap, tidak ada yang boleh terlewat karena setiap pasal adalah panduan. Dokumen-dokumen ini saya analisis mendalam dengan fokus pada pasal-pasal relevan terkait penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah. Dan untuk memastikan aksesibilitas dan transparansi seluruh dokumen ini, saya simpan secara rapi dalam Google Drive. Dengan fondasi regulasi yang kuat, saya beralih ke aksi. Saya menyusun kerangka SOP untuk memastikan semua elemen penting tercover secara sistematis dari tujuan hingga evaluasi. Yang terpenting, saya merancang alur kerja. Inilah jantungnya. Sebuah panduan visual yang mengubah prosedur rumit menjadi langkah-langkah yang mudah diikuti dan dipahami oleh staf di lapangan. Dari judul, kerangka, hingga visual alur, inilah cara saya memastikan regulasi tidak hanya menjadi dokumen, tapi benar-benar bekerja. Sebelum sebuah prosedur menjadi berlaku, ia harus melalui uji kelayakan. Saya mencocokkan draft SOP dengan regulasi secara ketat, memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum yang kuat. Proses ini melibatkan revisi untuk keselarasan hukum dan menyempurnakan draft agar tidak hanya operasional, tetapi juga secara hukum sah dan akuntabel. Kemudian saya menerima masukan dan arahan final dari pihak berwenang. Kolaborasi ini memastikan SOP yang dibangun telah matang dan mendapat legitimasi. Tibalah pada momen formalitas yang krusial, pengesahan SOP. Dokumen ini kini resmi menjadi panduan baku, mengubah komitmen menjadi sebuah tindakan yang terukur. Dengan ini, mekanisme yang mudah dipahami itu tidak lagi sekedar wacana, tetapi sudah menjadi kenyataan. Agar SOP tidak hanya menjadi dokumen, saya mengubahnya menjadi solusi visual. Saya merancang poster infografis yang mengalirkan prosedur kompleks menjadi panduan visual yang mudah dicerna. Kemudian saya sematkan QR Code yang terhubung ke Google Drive. Satu scan seluruh dokumen pendukung langsung bisa diakses. Inilah terobosan sederhana, mengubah poster teknis menjadi panduan visual yang memastikan bantuan sampai lebih cepat dan tepat. Dengan semua persiapan yang matang, saya membawa terobosan ini ke tahap implementasi. Saya menyampaikan pelaporan lengkap kepada pimpinan, memperoleh persetujuan dan dukungan penuh untuk eksekusi di lapangan. Saya pun mempersiapkan semua bahan sosialisasi, mulai dari undangan dan juga SOP yang akan saya presentasikan.
Dan akhirnya sosialisasi terbatas pun dilaksanakan di Subkor Kerawanan Pangan. Inilah momen di mana teori bertemu praktek, di mana solusi ini mulai diperkenalkan langsung kepada para ujung tombak penanggulangan bencana. Langkah nyata ini menandai dimulainya perubahan dari konsep menjadi aksi kolaboratif untuk memastikan bantuan pangan lebih cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Selamat pagi, saya Dodi Haryadi, Subkor Kerampangan. Pada saat ini untuk penyusunan SOP tentang penyaluran CPP cadangan pangan, saya sangat berterima kasih karena sudah disusun oleh Saudara Ajang dengan sangat baik menurut ketentuan yang berlaku. Pada saat ini saya ingin menjelaskan beberapa SOP dalam penyaluran cadangan pangan, yaitu yang pertama, usulan dari Kepala Kampung jika terjadi bencana, banjir, kebakaran, maupun tanah longsor. Terus selanjutnya, proposal akan diserahkan ke Kepala Dinas. Setelah dari Kepala Dinas akan dibuatkan draft ke Bupati. Setelah itu dapat persetujuan dari Bupati, langsung membuat permintaan pengelolaan CPP untuk ke Bulog cabang Samarinda. Setelah keluar beras, dibuatkan lagi untuk berita acara penyerahan kepada kampung yang menerima. Setelah itu diserahkan kepada penerima CPP daerah. Untuk selanjutnya kami sangat bersyukur sekali karena selama ini kami sangat terkendala dalam pembuatan prosedur penyaluran CPP ini, sehingga dengan adanya SP ini sangat membantu Dinas Ketahanan Pangan dalam mengelola untuk menyalurkan CPP daerah yang ada di Kutai Barat. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepada Saudara Ajang yang telah membuat SOP ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Cukup sekian.